Baik, tim Fakta akan mendengarkan bagaimana respon dari juru bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto, soal dugaan aliran dana dari dunia Arab dan juga Timur Tengah yang diduga masuk ke dalam Indonesia selama bertahun-tahun lamanya dan mungkin saja menyuburkan paham-paham radikalisme. Seperti apa? Kita akan dengarkan. Pak Wawan, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat Mbak. Sudah bersama dengan juru bicara Badan Intelijen Negara, Pak Wawan ya. Pak Wawan, kita tahu PR BIN ini banyak sekali, tapi terima kasih Mas. Tapi salah satu yang back and forth atau bolak-balik datang ke meja BIN juga adalah soal aliran dana dan juga soal paham radikalisme. Sejauh apa sih data di kantongnya BIN, Pak Wawan? Ya, sebenarnya data ini secret ya. Dan tentu kita memberitahu juga terbatas ya, tidak bisa vulgar. Tapi secara prinsip kita tetap mewaspadai penggunaan dana-dana itu. Kalau misalnya itu sudah mencerempet kepada sesuatu yang sifatnya radikal, tentu juga kita harus dekati dan kita harus luruskan, serta kita lakukan unsur pembinaan supaya ini tidak berkembang ke arah yang lebih merugikan masyarakat. Jadi faktanya benar ada ya Pak? Aliran dana yang masuk? Dana kan tujuan mereka tidak semata-mata langsung direct untuk mengarah radikal, tidak. Tapi intinya kan tadinya bantuan-bantuan. Dan bantuan memang kan banyak. Misalnya bantuan tujuan masuknya? Bantuan? Ya ada bantuan-bantuan langsung, entah itu untuk membangun gedung atau untuk tujuan-tujuan sifatnya amal, kan ada seperti itu. Betul. Nah kalau yang seperti itu sepanjang kita pantau masih positif dan on the track, tidak ada masalah. Gitu. Dan kalau misalnya sudah mengarah pada ajaran-ajaran yang sifatnya redik tadi, nah itu sudah harus kita dekati. Kita secara lama ini secara persuasif juga terus mendekati, termasuk juga kurikulum-kurikulumnya, apa yang terjadi di situ. Oke, tadi Bapak bilang adalah pasti komunikasi, urun rembuk bersama begitu ya, untuk sampai kepada satu kesepahaman. Nah, pernah nggak sih Pak dipublikasi kesepahaman tentang indikator paham radikal itu secara terbuka oleh publik, agar kita tuh tahu begitu sebenarnya mana yang bisa berpotensi untuk mencelakai Pancasila, ideologi Pancasila kita, dan mana yang tidak begitu? Ya sebetulnya kalau di rapat-rapat itu kan secara general disampaikan lah ya, bahwa pemahaman takfiri misalnya, itu sudah mengarah ke sana. Pemahaman takfiri itu sudah radikal? Ya, mengkafir-kafirkan misalnya. Mengkafir-kafirkan Ya itu ya mengarah seperti itu supaya ini maksudnya yang di luar kelompok dia dianggap kafir misalnya. Jika ada secara niat ya menyebutkan togut, kafir dan lain-lain, itu sudah bisa dikategorikan kepada rata-rata kan mereka terus minta menjadi ada baiat gitu kan. Ya ada baiat, kemudian ada baiat juga ada ritualnya. Kemudian yang amaliyah. Amaliyah itu yang mau jadi pengantin. Arahnya itu mulai ke arah ke sana. Kemudian amaliyah juga ada yang dengan menyerang, tidak dengan bom, tapi dengan senjata, ataupun juga menyerang lone wolf misalnya dengan pribadi atau self radikalisme yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah masuk dalam kategori radikal. Banyak keterpaparan itu kan bisa bermacam-macam. Misalnya ada tuh, ini juga sedang viral Pak, misalkan sekolah atau pesantren yang tidak nyanyi lagu Indonesia Raya atau mungkin tidak memasang lambang-lambang negara atau lain-lain, itu juga termasuk tidak? Itu yang kita dekati supaya itu belum termasuk. Ya artinya itu kan mulai indikasi ya, mulai ada indikasi-indikasi seperti itu kita dekati. Memang ada. Itu baru masuk indikasi. Ya, masuk indikasi tidak itu. Lagu Indonesia Raya. Ya, udah indikasi ke arah sana, dan itu mengapa? Ini harus kita tanyakan, kita dekati, kemudian kita diskusi dengan mereka. Kenapa harus seperti ini? Kan mesti ada pemahaman yang berbeda. Mengumbar bendera dianggap menyembah selain Tuhan, kan ada hal seperti itu. Nah, ini yang kita istilahnya kita urai bersama dengan bertemu dengan apa. Kemudian kalau misalnya itu tidak kita urai, hal-hal dari itu berawal dari seperti itu nanti terus meluas kan, meluas, melebar yang arahnya
menjadi sikap-sikap radikal. Nah ini yang terus terang kita juga ingin bisa kita benahi bersama gitu. Sekarang soal public figure juga Pak, ini kan public figure sekarang kita lihat juga banyak ya Pak ya, yang sangat berpengaruh pasti itu untuk followernya, pengikutnya, fansnya dan lain-lain. Nah, masuk nggak ke situ paham-paham radikal yang dalam kantongnya Bin atau nggak sejauh itu kok? Atau seperti apa? Selama ini kan kita komunikasi terus dengan juga ada patroli cyber Mbak ya. Cyber itu kita pasti tahu itu kan 24 jam siapa-siapa yang Siapa-siapa yang apa ya Pak? Siapa-siapa yang kira-kira mengarah ke sana, ya kita tapi saya dekati gitu, kita lakukan pendekatan, sebaiknya jangan seperti ini Mas, sebaiknya kalau bisa dihapus saja. Oh jadi ada yang public figure sudah cukup? Ya ada, kita ingatkan. Orang semua sudah punya definisi paham radikalnya masing-masing. Celana cingkrang juga menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak mengerti. Lalu kemudian bagaimana perawakan muka perubahan orang dalam meyakini sesuatu, ini jadi fokusnya mana Pak? Ya, gini, termasuk nggak itu kemudian jadi? Secara prinsip kita dekati mereka, karena pada prinsipnya memang sekarang teroris itu sudah tidak lagi pakai cingkrang, tapi pakai jeans, pakai biasa menyaru di dalam kerumunan itu kan. Jadi itu tidak lantas menjadi parameter bahwa ini seperti itu kan, tidak. Jadi hapuskan pikiran itu. Artinya begini, kalau tetap pembinaan dilakukan, bagaimana pemahaman seperti itu disampaikan tanpa harus menyinggung perasaan, ya. Kemudian juga pemahaman dari sisi berpakaian, dari sisi sikap tingkah laku tidak hormat pada ini kita dekati, karena banyak diantaranya sekarang udah berubah menjadi sangat soft, itu berubah. Memang kita perlu kesabaran. Baik, terima kasih Pak Wawan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun dengan latar belakang agama, suku, dan budaya, paham radikalisme memang menjadi sebuah ancaman bagi keutuhan negeri ini. Isu pendanaan asing yang menyuburkan paham radikalisme tak dipungkiri faktanya mengalir deras ke Indonesia. Langkah-langkah untuk memutus mata rantai itu pun masih menjadi pekerjaan rumah bagi negeri ini. Dibutuhkan kesepakatan dan kesepahaman dari para pemangku ilmu dan kebijakan di negeri ini untuk memberangus paham radikal yang tepat sasaran. Kita berharap semoga keutuhan dan kebersamaan negeri ini akan terus terjaga hingga kapanpun. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Balkis Manisang.